menahan eskalasi justru diabaikan. Kami akan membahas perkembangan terbaru bersama dengan dua narasumber yang telah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada pengamat Timur Tengah Unpad, Ibu Dina Sulaiman, dan Mustahid Hashim selaku pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute. Selamat pagi Pak Mustahid, Ibu Dina, apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Mbak Valen. Valen. Ya, semoga kabar baik dan kesehatan selalu bersama Anda dan juga keluarga. Saya mau ke Pak Mustahid dulu yang mungkin nanti pertanyaan ini juga bisa dijawab oleh Bu Dina. Israel ini menyerang, kemudian ada balasan dari Iran. Dan di sini Presiden Amerika Serikat Trump tampak tidak mau mencegahnya. Nah, apakah saat ini kita sedang menyaksikan berkurangnya pengaruh Amerika Serikat di Timur Tengah? Pak Mustahid. Iya, kalau misalnya berkurangnya kekuatan militer Amerika di Timur Tengah sih iya ya, tapi kalau pengaruh politik sih saya pikir masih kuat ya. Tapi yang pasti serangan Iran ke Lebanon ini sebenarnya bagian dari satu respon terhadap syarat Iran dalam negosiasi ketika Iran menempatkan yang pertama penghentian perang ya di semua front ya, bukan hanya di Iran saja, tapi juga di semua front termasuk juga di Lebanon, terutama di Lebanon kan gitu. Nah, yang terakhir itu kan ketika Israel sudah diberikan warning pada Iran untuk tidak menyerang Dahiyah gitu. Dahiyah itu adalah satu wilayah di Beirut yang sangat padat dan memang populasinya ya mustadafin dan pendukung Hizbullah utama di daerah Dahiyah itu. Nah, meskipun wilayahnya itu juga bukan wilayah tengah Dahiyah, jadi agak pinggiran dan juga korbannya tidak sampai ratusan misalnya kan, puluhan lah kayak gitu, korbannya hanya puluhan, tapi ditanggapin secara serius oleh Iran gitu. Ini menurut saya menunjukkan ketegasan Iran lah ya, bahwa pesannya dia tuh jelas bahwa Iran tidak akan meninggalkan Lebanon gitu, dan kira-kira poros perlawanan atau axis of resistance itu bukan hanya sekedar propaganda saja kan, tapi juga sebuah realitas politik dan juga realitas militer, dan itu yang tidak bisa diabaikan oleh Trump ya, sehingga segera untuk menghentikan serangan itu gitu. Kalau Anda melihat serangan terbaru Israel ke Iran yang kemudian dibalaskan oleh Iran di periode gencatan senjata yang meskipun tidak ada kejelasan kapan ini terjadi secara permanen yang berlaku sejak April lalu. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Mustahid? Ya sebenarnya kan sebelumnya saya juga udah banyak pengamat ya. Di Kompas TV saya juga sudah bilang sebelumnya, itu kan bagian dari korsif diplomatiknya Amerika ketika melakukan tekanan termasuk juga blokade laut, termasuk juga menurut saya serangan Israel ke Libanon itu juga bagian dari tekanan Amerika untuk mendapatkan poin di dalam negosiasi. Karena sebelumnya media Israel itu mengatakan serangan ke Libanon itu adalah termasuk juga ke Dahiyah itu koordinasi dengan Trump, koordinasi dengan Amerika kan gitu. Tapi kan setelah ternyata Iran melakukan serangan balasan yang cukup besar, itu kan kemudian kan dihentikan oleh Trump dan Trump tidak menanggapin itu gitu. Padahal pada saat yang sama itu serangan Israel ke Dahiyah ini juga bersamaan dengan surat Trump, surat Amerika lah ya, yang disampaikan oleh utusan dari Pakistan ke pemimpin Iran gitu, pemimpin tertinggi Iran gitu, Ayatullah Mujtaba Khamenei gitu. Jadi ini menurut saya memang Amerika memainkan inilah ya semacam perang psikologis juga terhadap Iran, bagian dari diplomasi juga psikologis juga untuk memecah masyarakat Iran gitu. Apakah Iran akan mengorbankan semacam perjanjian ini, agreement ini dengan Amerika? Ya pesan kan seakan kan sebenarnya kan Trump itu kan seakan kan ada ada euforia yang cukup lumayan untuk karena ada surat Pakistan terhadap pimpin spiritual ini, tapi kan di sisi lain pada saat yang sama ada juga serangan di Dahiyah gitu. Nah, kira-kira apakah Iran akan mengorbankan perjanjian ekonomi ini
yang akan mendapatkan keuntungan ekonomi, ataukah dia akan memikirkan tidak meninggalkan Lebanon gitu. Dan ternyata Iran, menurut saya, dia memilih keuntungan ekonomi, yang memilih memilih membela kira-kira teman seperjuangan ideologisnya di Lebanon Selatan, dibanding kira-kira keuntungan ekonomi jangka pendek lah, kalau mungkin itu akan didapatkan. Jadi menurut saya asumsi Amerika untuk menekan Iran secara ekonomi selama berapa bulan ya, sekarang sudah 100 hari ya. Dari 100 hari, dari 40 hari pertama ini ternyata tidak berhasil gitu. Iran menunjukkan itu, resilient dari masyarakatnya cukup besar, bahkan sampai 100 hari saya lihat ada demonstrasi di setiap kota, bahkan mendukung balasan Iran terhadap Israel yang menyerang Dahiyah gitu. Ini menurut saya Amerika salah kalkulasi di sini gitu. Gencatan senjata ternyata tidak membuahkan hasil dan peperangan masih terus terjadi dengan pancingan yang hari ini kita lihat bersama ada balasan antara Israel dan juga Iran. Bu Dina, ini yang ingin saya tanyakan sebenarnya, apa sih sebenarnya makna strategis serangan ke fasilitas petrokimia Mansyar bagi Iran yang saat ini dilakukan sebagai serangan balasan dari serangan yang sebelumnya dilakukan oleh Israel? Halo, pertanyaannya ke saya? Iya, Bu Dina. Halo, tadi terputus-putus, maaf sinyalnya sepertinya, boleh diulangi? Oke, kalau Bu Dina melihat makna strategis serangan yang dilakukan oleh Iran ke fasilitas petrokimia Mansyar itu apa? Baik, ya. Pertama kalau kita lihat sebenarnya kan situasinya adalah Iran ini dalam perundingan dengan Amerika Serikat itu menjadikan Lebanon dan juga front-front lain, Iran menyebut semua front. Jadi Iran mensyaratkan perundingan antara pihak Iran dengan Amerika Serikat adalah penghentian serangan di semua front, dan secara khusus disebutkan Lebanon. Nah, kemudian Israel ini menantang ya, memprovokasi Iran, menunjukkan bahwa Israel tidak peduli dengan apapun ya, dengan perjanjian gencatan senjata apapun, dan kemudian melanggar garis merahnya Iran ini dengan menyerang Lebanon. Nah, kemudian ketika Iran memberikan balasan, Israel membalas juga. Nah, kemudian Iran membalas lagi. Tadi yang ditanya adalah masalah pabrik petrokimia tadi. Itu kan dari pihak Israel dulu yang menyerang petrokimianya Iran, kemudian Iran juga membalas dengan setara ke petrokimianya Israel. Saya pikir ini bentuk balasan setara, dan ini yang pola yang selama ini dilakukan Iran. Iran itu selalu membalas dengan setara. Ketika yang diserang adalah misalnya kilang minyak, ya dia akan membalas lagi dengan menyerang kilang minyak. Yang tidak dilakukan Iran adalah membalas di tempat-tempat sipil. Kan Israel itu selalu menyerang, lebih banyak menyerang di tempat-tempat sipil, sekolah, rumah sakit. Nah, itu yang tidak dibalas dengan setara oleh Iran. Iran tidak menyerang sekolah, rumah sakit, dan pusat-pusat sipil lainnya. Sehingga saya pikir kalau makna strategisnya adalah yaitu ya, kesetaraan itu. Iran menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan Israel itu Iran sudah punya juga posisi, punya koordinat juga, sudah tahu mana saja yang akan diserang, dan ini yang sudah disampaikan juga oleh juru bicara Khotamul Anbiya ya, yang Ibrahim Zalfakhari. Dia di bulan Maret sudah mengatakan, bulan April yang lalu udah bilang bahwa kita tuh tahu semua titik-titik Anda, semua fasilitas Anda itu kami tahu, sudah punya koordinatnya, sementara sebaliknya Anda tidak. Nah, itu menunjukkan bahwa Iran sebenarnya sudah bersiap-siap ketika pada akhirnya hari Minggu kemarin Iran menyerang Israel, itu sebenarnya Iran juga sudah punya persiapan, karena pasti akan terjadi serangan balasan dari Israel. Nah, Iran sudah mengantisipasi semuanya, dan ketika pabrik petrokimianya diserang, ya diserang lagi, balasannya adalah ke petrokimianya Israel di Haifa. Ada tekanan ekonomi yang sebelumnya dirasakan oleh pihak-pihak yang
berperang begitu sampai saat ini. Tapi rasa-rasanya tekanan ekonomi itu tidak terlihat, Bu Dina. Apakah Anda juga melihat demikian? Karena istilahnya gencatan senjata ini, penghentian sementara serangan, kok seolah-olah bisa menjadi salah satu periode justru untuk mengumpulkan kembali senjata, bersiap-siap apabila memang ada serangan balasan, kemudian powernya akan lebih besar. Apakah Anda melihat hal yang sama dari serangan yang saling berbalas antara Iran dan Israel pada periode kali ini? Ya, kita perlu melihatnya secara big picture ya, kita zoom out. Jadi tidak hanya sebatas antara dua negara ini saja, Iran versus Israel. Karena kalau dari dua negara ini saja kita berarti mengabaikan aktor-aktor penting lainnya di sini, yaitu Amerika Serikat misalnya dan negara-negara teluk. Kalau masalah ekonomi itu sebenarnya semua pihak merasakannya ya. Meskipun misalnya Israel ya tidak mengakui bahwa dia mendapatkan tekanan ekonomi, tapi data menunjukkan bahwa investor asing di Israel banyak yang keluar, bisnis-bisnis banyak yang tutup, kemudian terjadi eksodus besar-besaran. Orang-orang Israel kan kebanyakan punya paspor ganda ya, mereka ketakutan dengan datangnya rudal-rudal dari Iran, banyak yang keluar. Ini kan membuat perekonomian juga sangat sulit di Israel, meskipun kalau industri militernya ya masih berjalan. Nah, kemudian Amerika Serikat kita tahu masyarakatnya juga mengalami kesulitan ekonomi akibat perang ini karena harga minyak yang naik, misalnya harga pangan yang naik, dan juga APBN yang terkuras untuk membiayai perang ini. Nah, kemudian kalau Iran ya kita sejak lama sudah tahu bahwa Iran ini betul-betul mengalami tekanan ekonomi ya. Karena diembargo, sudah puluhan tahun diembargo, bukan baru-baru ini saja. Tapi kalau untuk Iran, saya pikir memang harga tukar rialnya terhadap dolar itu juga semakin turun. Tapi dari sisi bahwa saat ini Iran semakin banyak kawannya, gitu ya. Dia punya semakin banyak alternatif untuk perdagangan. Meskipun dalam keadaan diembargo seperti ini, ternyata terlihat naiknya power Iran, kemampuan Iran untuk mempertahankan diri dan juga sekarang malah mengontrol Selat Hormuz, itu juga malah memberikan masukan tambahan buat Iran. Dan Iran juga punya jalur-jalur lain, misalnya dengan lewat Pakistan, misalnya ya lewat Laut Kaspia, sehingga justru tekanan untuk pihak Iran dari sisi ekonomi sebenarnya dari perdagangan yang tidak resmi itu masih bisa diatasi. Sekarang pertanyaannya adalah dari pihak aktor Amerika Serikat yang sebenarnya dia yang berperan nih. Trump sebenarnya berperan dalam perang ini. Kalau Trump tidak mendukung Israel, itu Israel juga tidak bisa lagi menyerang Iran. Jadi saya pikir tekanan dialami oleh semua pihak. Pertanyaannya siapa yang mampu bertahan lebih lama, dan saya pikir Iran bisa bertahan dalam situasi ini. Oke. Tapi pertanyaan yang sama saya juga ingin menanyakan kepada Bu Dina. Tadi kan saya sempat tanya kepada Pak Mustahid, apakah terjadinya perang ini, aksi saling balas antara Iran dan Israel ini menunjukkan bahwa tidak ada power dari Trump di saat sampai saat ini itu masih ada upaya negosiasi yang hendak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Iran. Ya, sebenarnya kan gini, Netanyahu itu sudah 40 tahun ya membujuk presiden-presiden Amerika Serikat sebelum ini gitu ya untuk menyerang Iran secara langsung, menyerang Iran dengan militer. Dan tidak pernah ada yang mau sebelumnya gitu, dan itu sudah diakui juga oleh mantan-mantan presiden ya, misalnya Obama itu juga sudah terbuka, iya dulu kita juga dibujuk oleh pihak Israel untuk menyerang Iran tapi tidak mau. Dan intelijen, CIA, NSA itu semuanya sudah tahu bahwa kalau menyerang Iran pasti nanti urusannya adalah di Selat Hormuz, dan ini yang terjadi saat ini. Amerika Serikat betul-betul terjepit. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Trump mau gitu ya? Seandainya Trump betul-betul mendengarkan badan intelijennya, itu kemungkinan tidak perang. Tapi kan diakui sendiri oleh Trump ya, dia menyetujui perang itu atas masukan dari Kushner sama Witkoff. Kushner itu mantunya, Witkoff itu temannya, teman sesama pengusaha real estate. Dan kedua ini bukan ahli geopolitik, bukan pakar intelijen, tapi punya kedekatan saja dengan Trump.
dan sangat pro Israel. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya sejak awal memang Trump itu inferior ya terhadap Israel. Dia tidak mampu memaksakan. Dia di awal-awal terbujuk oleh ya masukan dari Witkoff, dari Kushner bahwa Iran ini bisa kok ditundukkan hanya dalam waktu singkat gitu ya tapi dengan cara di hari pertama langsung bunuh pemimpin-pemimpinnya. Tapi ternyata kan meskipun pemimpin tertinggi dibunuh, Iran bisa bertahan. Ini yang tidak diduga oleh Trump sehingga situasinya semakin memburuk seperti ini, dan itu pun dia nggak mundur juga karena kelihatan sekali bahwa memang ada tekanan tertentu yang dialami oleh Trump dari Netanyahu. Kemungkinan besar saya pikir adalah data intelijen yang dimiliki oleh Netanyahu tentang skandal gitu ya, skandalnya Trump yang terkait dengan Epstein, dan kemudian juga masalah keuangan di mana kita tahu donatur-donatur politiknya Trump itu adalah orang-orang kaya Amerika Serikat yang sangat pro Israel, dan mereka yang terus membujuk atau menekan Trump untuk lanjutkan perang ini dan lanjutkan mendukung Netanyahu. Pak Mustahid, kalau melihat serangan ini dari kacamata Iran, apakah serangan Israel terbaru ini dipandang sebagai pelanggaran gencatan senjata atau memang menjadi bukti bahwa Israel tidak serius dalam menempuh jalur diplomasi? Ya, pertama memang Israel itu tidak dimasukkan di dalam diplomasi langsung ya dengan Iran ya, Mbak. Karena kita Jadi tidak pernah melihat diskusi peluang negosiasinya secara langsung ya. Selama ini hanya Amerika Serikat dan Iran saja gitu ya, Pak ya. iya, iya. Jadi dalam negosiasi ini Israel itu dianggap bagian dari Amerika kan gitu. Dan juga dalam negosiasi ini kira-kira lah ataupun seakan-akan meskipun tidak ada perjanjian secara tertulis bahwa misalnya Hizbullah dan juga Yaman yang kemarin terlibat dalam perang ini diwakilkan oleh Iran lah seperti itu. Jadi begitu Mbak. Dan eh, sebenarnya perang sekarang ini nih juga mungkin juga kira-kira satu test case ya Mbak ya, test case terhadap keseriusan Iran kalau misalnya ingin melanjutkan perang gitu. Dan sebenarnya perang yang kemarin itu cukup lumayan ya. Jadi serangan Iran ke ke Israel itu kan 2 kali ya, hari Minggu dan Senin. Kemudian ada juga serangan ke wilayah Kurdistan. Di situ ada ada wilayah lah di Kurdistan. Ada pangkalan militer Amerika, ada juga mungkin juga Israel di situ. Ada juga serangan ke Sulaimaniyah, itu wilayah di Irak, di mana memang di wilayah bagian barat ya Iran dan juga berbatasan dengan Kurdistan ini memang dipersiapkan untuk serangan darat sebelumnya gitu. Jadi di situ memang banyak milisi-milisi yang dibina oleh Israel dan juga Amerika yang mereka sudah sepakat dia akan terlibat dalam perang kemarin kan gitu. Tapi kan ternyata kan tidak berhasil. Tapi itu potensi besar yang dimiliki ya, kekuatan regional yang besar yang dimiliki oleh Amerika dan juga di Israel. Nah, dengan serangan Iran yang cukup masif ini menegaskan sebenarnya menurut saya menegaskan Iran siap perang skala penuh gitu. Jadi kan sebenarnya kan asumsinya Amerika itu adalah ketika Iran tuh diboikot, ketika Iran tuh disanksi, ekonominya melamah, secara psikologis rakyatnya itu juga turun kan gitu. Iran tidak mau berperang atas nama Libanon gitu, mengorbankan kepentingan besar, kepentingan nasional besar Iran sendiri gitu. Nah ternyata Iran mengambil risiko ini gitu menurut saya. Ini kan karena serangan di Dahiyah, tapi Iran kan menegaskan bahwa peringatan sebelumnya itu bukan hanya sekedar retorika ya kan ataupun juga gertakan, akan tapi adalah ancaman militer yang nyata gitu. Dan Iran sebenarnya kalau ngelihat eskalasi balasan Iran Senin dan Minggu ini sebenarnya menegaskan Iran siap perang eskalasi penuh gitu loh. Itulah yang menurut saya sebenarnya Trump mundur lagi gitu. Karena asumsinya itu Iran itu kalaupun ada serangan itu serangan dengan eskalasi yang di bawah batas lah kan gitu, di bawah batas perang eskalasi penuh begitu, ataupun juga perang parsial misalnya kayak kemarin
kayak kemarin misalnya kapalnya Iran diganggu, kemudian Iran juga ganggu sedikit kan gitu, memberikan peringatan semacam itu gitu. Tapi ternyata dengan serangan Iran ini menurut saya gitu, Iran menegaskan dirinya bahwasanya dia siap perang skala penuh gitu loh. Nah, sebenarnya dengan ketegasan Iran ini sebenarnya mempersempit gitu, mempersempit ruang negosiasi bagi Amerika gitu untuk memaksakan katakanlah 1-2 poin barangkali yang ingin diinginkan didapatkan dalam negosiasi ini gitu. Nah, sekarang ini kita tidak tahu selanjutnya setelah perang ini, tapi ya kan yang jelas Amerika dan juga Iran termasuk juga Israel sepakat untuk menghentikan serangan ini dan memulai negosiasi lagi. Tapi menurut saya negosiasinya ini ke depan ini tuntutan Amerika akan semakin melemah begitu. Jadi Iran akan mendapatkan keuntungan dari ketegasannya ini menurut saya. Artinya Itu pesan yang disampaikan oleh Iran terhadap bukan hanya Amerika tapi juga dengan kekuatan regional, domestiknya dan juga kekuatan aliansi ataupun juga poros perlawanan di wilayah Timur Tengah ataupun Asia Barat gitu, Mbak. oke, saya perjelas lagi. Artinya gencatan senjata sebenarnya sudah tidak efektif lagi. Akan ada perang terbuka lagi. Enggak, jadi perang terbuka yang besar, kalau eskalasi penuh ya, perang terbuka besar, eskalasi penuh sebenarnya dengan balasan Iran pada hari Minggu dan juga Senin itu mestinya Iran dan juga Israel tidak akan menghentikan serangan gitu, Mbak. Sampai sekarang ini misalnya kan. Tapi kan serangan-serangan ke Iran ini ternyata kan balasannya tidak semasif ya. Memang ada yang masif ya sekali ya hari Senin. Jadi sebenarnya Israel juga udah siap tuh serangan balik gitu. Itu dengan kecepatan Israel membalas pada hari Senin itu menunjukkan sebenarnya Israel itu udah persiapan gitu, udah persiapan matang untuk melakukan balasan. Cuman persiapan matangnya Israel dalam serangan balasan dan juga setelah kembali diserang ini ternyata Israel menurut saya, Israel dan juga Amerika tidak mampu untuk melakukan saat ini paling tidak, saat ini tidak mampu untuk melakukan perang skala penuh sebagaimana 40 hari kemarin, Mbak, perang kemarin itu. Itulah kenapa kemudian Trump terus menghentikan gitu. Jadi untuk sementara ini ya akan terjadi negosiasi lagi, mungkin juga akan ada mungkin juga akan ada insiden-insiden kecil, itu biasa, itu bagian dari menurut saya juga mungkin pelepasan setelah perang besar kan, karena kan banyak juga sebenarnya ada hal juga misalnya kemarin ini kan drone Hermes 900 dan juga RQ RQ45 RQ9 Amerika itu kan juga dijatuhkan di wilayah Irak ya, bahkan di wilayah Karbala ya. Ini kan agak jauh gitu. Jadi banyak sekali gitu, kalau hanya drone-drone itu banyak sekali gitu. Kadang nanti di Kuwait ataupun di Emirat atau di Iran, bahkan di Iran sendiri kayak gitu. Tapi kan tidak banyak dipublikasikan oleh media. Tapi yang perang skala penuh itu menurut saya saat ini tidak bisa dilakukan oleh Amerika, karena Iran juga, Amerika dan Israel melakukan tes terhadap kesiapan Iran, dan Iran juga menunjukkan kesiapannya untuk perang eskalasi penuh. Misalnya rudal-rudal yang diluncurkan oleh Iran itu berangkat dari situs-situs militer yang berbeda-beda, maksudnya beragam di seluruh wilayah. Ini menunjukkan bahwa underground rudal Iran itu di beberapa tempat itu ternyata sudah pulih gitu, meskipun katakanlah sebelumnya sesuai dengan klaimnya Amerika dan juga Israel itu kan sudah mengebom atau sudah menutup sudah menghancurkan sebagian menurut sebagian dari kekuatan rudal Iran. Tapi kan ternyata kan hanya ada beberapa pintu keluar bunker itu yang diserang, dan memang semuanya sekarang ini sudah dipulihkan semua gitu menurut saya, karena serangan ditunjukkan oleh Iran bukan berangkat dari wilayah satu saja misalnya Kermanshah, tapi beberapa wilayah Iran secara beragam, dan ini menunjukkan kesiapan Iran perang secara penuh. Dan justru itulah
menurut saya yang membuat Trump sendiri itu mundur gitu, karena secara militer saat ini terlihat Amerika dan juga Israel belum siap untuk melakukan perang lagi secara penuh gitu, Mbak. Hmm. Yang jadi pertanyaan selanjutnya yang mungkin nanti saya tanyakan ke Bu Dina adalah bagaimana kemudian dampak serangan terbaru ini terutama terhadap proses negosiasi dan normalisasi hubungan yang sedang dibangun antara Amerika Serikat dan Iran. Nanti kita lanjutkan dalam Breaking News Kompas TV. Kami akan kembali usai jeda, saudara. Perang selama 100 hari, Amerika Serikat tidak bisa mengimbangi dan mengalahkan Iran meskipun tidak mau disebut kalah. Dan berikut ulasan perbincangan kami yang dicuplik dari program Kompas Malam. Sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang megang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja. Gitu. Tapi ini sebenarnya adalah strategi dari Amerika untuk mulai mengurangi perannya di Timur Tengah, kemudian menyerahkan kepada Israel untuk berperang dengan Iran. Nah, lantas posisi Trump sebenarnya dalam kondisi saat ini gimana? Langkah apa yang realistik bagi Trump? Apalagi Anda tadi mengatakan bahwa sebenarnya ini adalah drama antara Amerika Serikat dan Israel. Ada dua versi memang. Ada yang mengatakan Trump benar-benar terjepit karena merasa bahwa Israel tidak lagi satu jalur dengan Trump yang sedang mengusahakan perdamaian. Tapi saya masih meyakini bahwa ini sebenarnya ya ini strategi Amerika untuk lepas dari situasi ini supaya dia bisa lepas dari situasi Timur Tengah, mengakhiri perang pelan-pelan supaya tidak terlihat kalah. Kemudian dia akan fokus pada permasalahan-permasalahan dalam negeri. Kemudian permusuhan dengan Iran akan dilanjutkan oleh Israel. Ada juga yang mengatakan bahwa Trump memang terjepit itu. Dia tidak mau mengakhiri perang, tetapi dia ingin mengakhiri perang dengan baik-baik saja, tetapi Israel malah melakukan provokasi gitu loh. Seolah-olah Israel tidak mau perang berhenti gitu loh. Jadi ada dua versi seperti itu. Walaupun saya meyakini yang pertama yang lebih kuat. Tapi apapun itu, saya melihat bahwa sebenarnya Trump udah keteteran juga untuk melawan Iran ini. 100 hari dia tidak bisa mengalahkan Iran ini kan agak keterlaluan ketika negara yang segede Amerika dengan peralatan secanggih itu tidak bisa mengalahkan Iran. Dan Iran menunjukkan bahwa dia adalah negara yang daya tahannya sangat tinggi. Oke, kalau kami lanjutkan Breaking News Kompas TV dengan dialog yang masih bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Dua narasumber, pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Pak Mujtahid Hasyim, dan juga pengamat Timur Tengah Universitas Padjadjaran, Ibu Dina Sulaiman. Bu Dina, jadi dampak serangan ini terhadap proses negosiasi dan normalisasi hubungan yang sedang dibangun antara Amerika Serikat dan Iran, bagaimana Anda melihatnya? Iya, sebenarnya kan akar dari persoalan besar ini adalah Israel sebenarnya ya. Jadi kenapa kok Iran itu diserang oleh Amerika Serikat bersama Israel? Itu sebenarnya karena memang selama ini Iran itu memberikan bantuan militer. Ya, kalau negara-negara lain itu banyak yang memberikan bantuan kepada Palestina ya. Tapi kalau Iran itu memberikan bantuan militer selain juga bantuan kemanusiaan. Kalau kita misalnya Indonesia ya kita membantu juga dari zaman dulu membantu Palestina, tapi kan kita membantu dengan bantuan kemanusiaan ya misalnya pangan dan lain-lain. Nah, Iran ini ketika memberikan bantuan militer artinya para pejuang Palestina itu bisa melakukan perlawanan terhadap Israel. Begitu juga Hizbullah Lebanon itu kan sejak awal berdirinya Hizbullah juga untuk mengusir Israel ya, karena waktu itu di tahun 1980-an itu Israel menduduki Lebanon, makanya Hizbullah berdiri dengan bantuan Iran. Artinya buat Israel, Iran ini adalah ancaman, dan Israel itu sejak lama ingin agar pemerintahan Islam Iran, Republik Islam Iran ini terguling atau digulingkan agar ada pemerintahan baru yang tidak lagi melakukan perlawanan kepada Israel. Itu sebenarnya awal persoalan ini terjadi. Nah, Amerika Serikat di sini kebijakan luar negerinya sejak lama, sejak Israel berdiri bahkan itu adalah
mendukung Israel. Nah, sehingga kalau kita bicara soal perdamaian akan sulit tercapai selama akar masalah ini belum selesai gitu ya. Makanya dari pihak Iran kan persyaratan yang dia minta adalah penghentian perang di semua front ya. Kenapa ya? Karena memang akar masalahnya adalah Israel. Tentu yang diinginkan Iran adalah penghentian perangnya juga yang berhadapan dengan Israel juga. Jadi bukan hanya Iran versus Amerika, tapi Israel versus Hizbullah, Israel versus para pejuang di Gaza gitu ya. Nah, kemudian dari pihak Amerika itu justru meminta hal-hal lain yang tidak bisa juga diterima oleh Iran. Misalnya Amerika Serikat menginginkan agar Iran yang jelas itu berhenti untuk membantu milisi-milisi yang berjuang melawan Israel ini. Kemudian Amerika Serikat ingin agar Iran menghentikan proyek nuklirnya secara keseluruhan. Ya, padahal kata Iran loh, kami kan menandatangani NPT sehingga kami berhak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk keperluan damai. Kalau masalah senjata nuklir silahkan diperiksa. Kita dari dulu juga nggak bikin senjata nuklir, itu jawaban dari pihak Iran. Tapi pihak Amerika Serikat enggak, pokoknya semuanya betul-betul tidak boleh, betul-betul harus ditutup. Nah, tentu ini buat Iran juga masalah kedaulatan juga. Mengapa Amerika Serikat yang mengatur-atur Iran? Nah, kemudian juga Amerika Serikat menginginkan agar Selat Hormuz dibuka kembali, dibebaskan kembali seperti zaman sebelum perang. Padahal buat Iran justru Selat Hormuz ini leverage-nya dia gitu ya. Justru dengan pengandalian atas Selat Hormuz dia punya daya tekan yang sangat besar sehingga Amerika Serikat sekarang justru mengalami kesulitan ekonomi itu justru gara-gara Selat Hormuz ini ya, dan juga mengalami tekanan politik juga terutama dari negara-negara Arab sekutunya ya, karena negara-negara Arab ini yang mendapatkan kesulitan terbesar akibat pembatasan Selat Hormuz ini, sehingga sekarang negara-negara Teluk menekan Trump ya supaya sudah bereskan ini perangnya gitu ya, karena kami yang akhirnya terseret-seret. Nah, dengan situasi yang seperti ini, ya memang kalau kita bicara negosiasi, selama Amerika Serikat masih terus memberikan dukungannya kepada Israel, saya pikir tidak akan bisa terjalin negosiasi yang long lasting ya, yang berkelanjutan. Kalaupun mungkin akan ada kesepakatan, saya pikir hanya kesepakatan terbatas, tapi tidak akan menghentikan situasi ini secara keseluruhan atau menciptakan perdamaian. Jadi yang namanya perdamaian itu baru bisa tercipta kalau keadilan ditegakkan. Nah gitu, keadilan ditegakkan artinya kalau ada sumber-sumber kejahatan yang harus dibereskan juga, yang harus dihukum sumber kejahatannya. Nah ini yang saya pikir solusi jangka panjang ini yang perlu dipikirkan oleh komunitas internasional, dalam hal ini terutama PBB ya. Oke. Sebenarnya kalau saya tidak salah, mungkin koreksi ya Bu jika saya dalam menyampaikan ada kesalahan. Sebelumnya Trump itu bilang ke Netanyahu bahwa hentikan serangan supaya dalam proses negosiasi ini ikutilah proses negosiasi yang saat ini sedang berlangsung antara Amerika Serikat dan Iran. Nah, tapi ternyata Netanyahu sampai saat ini seolah tidak mendengarkan Trump. Apakah ini ada pergeseran kebijakan antara Trump sama Netanyahu? Artinya sudah tidak sejalan lagi keduanya. Ya, halo? Iya Bu Dina, silahkan. Ya. Sebenarnya kalau dari sisi Netanyahu atau dari sisi Trump ya, memang betul Trump itu bahkan beberapa waktu yang lalu itu sampai berkata kasar ya, dan itu diberitakan oleh berbagai media Amerika Serikat sendiri, sampai berkata kasar kepada Netanyahu supaya sudahlah, jangan bikin masalah lagi. Ini Kak, saya sedang mengupayakan perdamaian gitu ya, sedang bernegosiasi dengan Iran. Cuma dari sisi apakah ada pergeseran kebijakan, saya pikir dari sisi Trump tuh enggak ya. Jadi Trump itu masih terus berkeras untuk berada di sisi Israel, meskipun ada perbedaan ton, kadang-kadang marah-marah kepada Netanyahu gitu kan, kadang-kadang mengancam. Tapi kan faktanya masih terus memberikan dukungan ya, dan masih terus melanjutkan perang. Ini yang kemarin waktu ada voting ya di Kongres itu kan sebagian besar ya beda 4 suara, tapi sudah artinya sudah
semuanya ya sudah dianggap mayoritas bahwa Trump harus menghentikan perang. Nah, tapi apa jawaban Trump? Trump malah marah dan menyatakan harusnya segera masih lanjut perangnya gitu. Artinya tetap posisinya Trump itu tidak berubah ya, masih ingin terus melanjutkan perang. Meskipun Kongres atau Parlemen Amerika Serikat sendiri sebagian besar sudah meminta agar perang berhenti, tapi Trumpnya tidak mau. Saya pikir tidak ada perubahan kebijakan selama situasi di dalam negeri Amerika Serikat juga masih seperti ini ya, masih setengah hati. Jadi masih belum bulat suara di dalam negeri Amerika Serikat di kalangan elitnya untuk betul-betul menghentikan langkahnya Trump ini. Nah, kalau masalah retorika yaitu Trump kan selama ini kita tahu ya berubah-ubah terus nadanya, kadang-kadang marah, kadang-kadang seolah-olah dia ini ingin berdamai, tapi kemudian di saat yang sama masih menyerang Iran. Saya pikir ini kelihatan sih Trump hanya ini ya seperti bicara pada audiens yang berbeda-beda ya. Kadang-kadang dia ingin menenangkan audiens Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa ini negosiasi sedang berjalan, tapi juga di satu sisi ingin menunjukkan juga bahwa ia punya kekuatan untuk melanjutkan perang, dan di satu sisi dia juga harus mempertimbangkan Israel, dia harus mempertimbangkan donatur-donaturnya yang sebagian besar adalah pendukung Israel. Nah, ini yang saya pikir sikap Trump ini seolah berubah, tapi sebenarnya tetap pada posisinya untuk melanjutkan perang. Oke. Pak Mustahid, dari Ya. pernyataan-pernyataan dan juga penjelasan Bu Dina, apakah dari situasi yang terjadi saat ini, Iran masih memiliki kepercayaan terhadap proses perundingan yang difasilitasi oleh Amerika Serikat? Ya, kalau masalah kepercayaan sebenarnya sih Iran dari awal itu tidak percaya gitu. Tidak percaya terhadap negosiasi dengan Amerika karena ini menyangkut pengalaman sebelumnya ya, pengalaman perjanjian sebelumnya, proses negosiasi sebelumnya, dan agresi itu dilakukan dalam saat negosiasi. Bahkan juga yang kejadian terakhir ini juga ketika Amerika mengirimkan pesan ke Iran dan utusan juga delegasi ya, Menteri Dalam Negeri Pakistan itu masih di Iran untuk melakukan negosiasi dan juga memberikan pesan Amerika ke pemimpin spiritual Iran ini, juga ada serangan ke Dahiyah di wilayah Lebanon yang berujung pada serangan terhadap Israel gitu. Jadi pada dasarnya memang Iran tidak percaya itu gitu. Tapi kan sebenarnya kan Iran juga tidak bisa berperang terus begitu ya. Kita juga harus realistis gitu. Ketika ketika Amerika selama selama seminggu ataupun juga 10 hari sudah meminta gencatan senjata dalam perang 40 hari kemarin, itu kan sampai 40 hari itu kan Iran kan akhirnya itu kan setuju untuk gencatan senjata dengan 10 poin yang harus menjadi acuan yang diajukan oleh Iran dan diterima oleh Trump. Nah, kepentingan politisnya ya karena tuntutan Iran ya, 10 prinsip yang menjadi bahan acuan dalam negosiasi itu adalah sangat-sangat menguntungkan Iran menurut saya. Itu menunjukkan Iran sebagai pemenangnya menurut saya. Nah, namun kan kenyataannya kan tidak seperti itu gitu. Iran juga sebenarnya juga ketika Amerika juga kelelahan, Iran juga ingin juga untuk memperbaiki lah kan gitu. Karena perang selama 40 hari itu Iran juga dipaksa harus masalah masyarakat sipil, dia harus juga membenahin juga peralatan persenjataan segala macam. Ya Iran juga realistis, akhirnya juga Iran juga mau gencatan senjata. Tapi sebenarnya pada poin ketika Iran juga sudah mendapatkan 10 poin yang menjadi acuan, dan sampai sekarang ini sebenarnya itu apakah 10 poin, apakah 15 poin atau 14 poin, itu sebenarnya semuanya mengacu pada 10 poin yang pertama ya, yang menjadi acuannya. Meskipun terjadi tarik menarik antara Iran dan juga Amerika, misalnya aset Iran yang harus dilepas ya, yang aset Iran yang dibekukan itu berapa yang cair, yang sebelumnya mintanya sekian 24, akhirnya sampai terakhir katanya Iran sebenarnya hanya minta saja 12 miliar dolar paling tidak harus dilepas sebagai bagian iktikat baik Amerika untuk melakukan negosiasi. Jadi sebenarnya Iran tidak percaya, tapi Iran berusaha untuk memaksa Amerika untuk mengikuti perjanjian, gitu Mbak. Jadi
Amerika juga akhirnya juga terpaksa. Sebenarnya Amerika tidak mau sama sekali untuk bernegosiasi dengan Iran ataupun juga rela menyerahkan katakanlah semacam kehormatannya lah dia sebagai sebuah negara besar yang budget militernya terbesar di dunia, ya pangkalan militernya paling besar di ratusan di berbagai wilayah dunia, dia tidak mau tunjuk kepada Iran gitu, tapi Iran bisa maksa dan Amerika mungkin juga terpaksa harus mengikuti tuntutan Iran ini gitu. Nah, inilah sebenarnya jadi kepercayaan antara Amerika dan juga kepercayaan Iran terhadap Amerika dan juga kepercayaan Amerika terhadap Iran itu sebenarnya nggak ada. Tapi karena dipaksa satu keadaan perang, ya karena perang kemudian juga diplomasi, dari situlah kira-kira Iran berusaha untuk mendapatkan hak-haknya dan juga Amerika berusaha agar sampai hasil negosiasi itu tidak memukul secara politik Amerika secara internasional dan juga kepentingan Trump politik dalam negeri. Itu menurut saya. Oke, Bu Dina, apakah posisi Trump saat ini semakin sulit, terutama di mata sekutu maupun lawan-lawannya? Saya pikir dia mengalami kesulitan dari sisi politik, dari sisi ekonomi, dan dari sisi militer ya. Tadi sudah kita bahas bahwa presiden-presiden Amerika sebelumnya itu tidak ada yang mau menyerang Iran karena memang sudah tahu resikonya ya seperti yang dihadapi oleh Amerika Serikat hari ini. Secara politik sekarang Amerika Serikat itu kan powernya juga semakin decline ya, semakin menurun. Dari mana kita tahu powernya Amerika semakin menurun ya ketika dunia atau sekutu-sekutunya melihat ternyata Amerika Serikat ini tidak mampu loh menundukkan Iran, padahal Iran ini jauh dari sisi persenjataan, dari sisi budget militer itu jauh sekali di bawah Amerika Serikat gitu. Tapi ternyata perang sudah 40 hari ternyata tidak bisa juga menundukkan Iran. Sehingga sekarang kan negara-negara Arab juga sudah mulai berani juga ya berkata ya meskipun belum berani 100%, tapi sudah berani menegur Trump juga, sudah berani mendesak Trump untuk menghentikan perang. Karena sekarang mereka melihat, loh katanya Amerika Serikat ini mau membangun pangkalan militer di tanah kami demi melindungi kami loh. Justru malah sekarang kami menjadi terseret-seret dalam perang yang merugikan kami. Nah, posisi Amerika sekarang tidak lagi terlalu ditakuti ya oleh negara-negara Arab, saya pikir. Kemudian dari sisi ekonomi, kita tahu Trump itu bilang kan, oh kita nggak butuh-butuh amat sama Selat Hormuz. Tapi kan sekutu-sekutunya sangat butuh dengan Selat Hormuz, terutama negara-negara Teluk. Ya, tentu saja ini akan menjadi tekanan baru. Belum lagi ketika harga minyak di pasar global naik, ya pasti minyak di dalam negerinya Amerika Serikat juga naik juga. Jadi secara ekonomi sulit, belum secara militer. Pangkalan militernya Amerika Serikat itu 16 dan ini diakui sendiri ya oleh media-media Amerika Serikat sendiri, 16-nya itu sudah hancur sebagian atau keseluruhan. Artinya apa? Artinya kekuatan Iran itu sedemikian besar sehingga bisa menghancurkan pangkalan militernya Amerika Serikat. Sehingga sekarang tersisa yang bisa beroperasi itu masih tersisa tuh Kuwait, kemudian di Bahrain ya, dan itu pun juga terbatas juga. Artinya kesulitannya sudah di berbagai front ya, belum lagi di dalam negeri. Meskipun memang di Kongres itu masih separuh-separuh ya, antara yang setuju dengan perang dengan yang tidak setuju. Tapi sudah ada beda suara 4 ini kan. Tapi ya lumayan lah. Tapi ini pun itu sudah pukulan ya buat Amerika Serikat, buat Trump dalam rangka nanti pemilu di bulan November. Artinya seluruh aspek ini sebenarnya keputusan rasional yang bisa diambil Trump adalah menghentikan perang. Tapi lagi-lagi Trumpnya kan tersandra ya oleh Netanyahu. Nah ini yang kemudian saya pikir situasinya menjadi sulit buat Trump sehingga akhirnya dia marah-marah kepada Netanyahu gitu. Tapi ya marah-marah saja tidak cukup gitu kan. Karena Netanyahu sendiri juga punya kartu truf juga untuk terus menekan Trump. Sehingga dari situasi ini saya pikir kalau dari pihak Iran itu kayak ya menunggu dan bersiap-siap, tapi yang sedang kebingungan saat ini, yang sedang dalam keadaan maju mundur salah itu adalah Trump.
Oke, ini menjadi pertanyaan yang menarik. Kemudian dengan posisi Trump saat ini dan dengan dinamika yang terjadi saat ini, Pak Mujtahid, bagaimana sebenarnya posisi kelompok-kelompok dalam Axis of Resistance saat ini? Apakah mereka berpotensi ikut terlibat jika eskalasi terus berlanjut? Tahan dulu jawabannya, kita nanti akan lanjut diskusinya usai jeda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.